Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min tu'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali dan kita lanjutkan kajian kita. Pada pagi hari ini kita melanjutkan membahas tafsir ringkas surat-surat yang terdapat dalam juz 28. Di pertemuan terakhir kita sudah menuntaskan pembahasan tafsir ringkas Quran surah Al-Mumtahanah. Sekarang kita masuk ke surat berikutnya, yaitu Quran surat As-Saff gitu ya. Taib yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menemukan surat As-Saff itu di posisi ke-62 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Rinciannya, surat ini terdiri atas 14 ayat, 226 kata, 936 huruf. Yang sebagian ulama berpendapat konon surat ini adalah wahyu ke-103 yang diterima oleh Nabi dan tergolong Madaniyah. Surat As-Saff adalah surat yang termasuk surat-surat yang diturunkan langsung selesai. Tidak seperti beberapa surat yang lain pakai beberapa tahap atau berangsur-angsur turunnya, tetapi surat ini adalah surat yang diturunkan sekaligus. Begitu diturunkan langsung 14 ayat. Baik, apa yang ingin Allah informasikan kepada kita, mari kita baca surat ini ayat demi ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah memuji Allah segala sesuatu yang ada di langit-langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat-ayat yang seperti ini dulu pernah kita bahas ketika kita membahas tafsir ringkas Quran surat Al-Hasyr yang sama-sama diawali dengan kata sabbahalillah. Kalimat sabbaha itu dari kata sabbaha yasbahu sibahatan yang artinya berenang. Berenang itu identik pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dalam pandangan para ulama tauhid, tasbih itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah, berpindah kepada sikap yang menetapkan segala sesuatu yang layak untuk disematkan kepada Allah. Adapun para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna tasbih di dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah ayat ini. Ada yang memahami tasbih yang dimaksud dalam ayat ini adalah tasbih qauli, yaitu mengucapkan kalimat subhanallah. Yang tasbih qauli itu ada dua macam, tasbihu ad-dalalah dan tasbihul maqal. Tasbihu dalalah itu apa? Berarti segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah orang-orang kafir, itu bertasbih kepada Allah.
Tetapi ada juga yang mengkritisi orang kafir tidak bertasbih. Yang bertasbih hanya makhluk yang beriman. Maka itu pengertian dari tasbih makol. Yang layak atau mau mengucapkan subhanallah atau mentasbihkan Allah itu adalah hanya makhluk-makhluk Allah yang beriman. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Karena kalau diartikan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah, aneh karena orang kafir berarti juga bertasbih kepada Allah. Kemudian tafsiran yang kedua, bertasbih di sini adalah tasbih kauni. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu tunduk menurut kepada aturan yang telah Allah tetapkan. Benda-benda langit berotasi dan berevolusi itu atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada makhluk yang bekerja dengan keinginan sendiri, tapi seluruh makhluk itu tunduk terhadap aturan yang telah Allah tetapkan padanya. Kemudian ayat ini diakhiri dengan nama Allah, yaitu Al-Aziz dan Al-Hakim. Ketika Maha Perkasa dihubungkan dengan Maha Bijaksana, maka menjadi kalimat yang sempurna. Karena kalau cuma perkasa tidak bijaksana, atau bijaksana tapi tidak perkasa, maka ada kekurangannya. Ya seperti manusia, ada manusia yang fisiknya kuat tapi tidak bijak, maka kekuatan fisiknya itu akan digunakan untuk mendolimi orang lain. Tapi ada juga manusia yang hatinya baik, bijak, tapi nggak punya kekuatan fisik, maka akan direndahkan, akan diremehkan. Maka kesempurnaan Allah itu Allah kumpulkan dari perkataan Al-Aziz Al-Hakim. Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian Allah lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berkata terhadap apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemarahan di sisi Allah ketika engkau berkata apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Para ulama tafsir mengatakan ayat kedua dan ketiga ini konon ada sababun nuzulnya. Sababun nuzul ini sekaligus menjadi salah satu pendapat para ulama. Sababun nuzulnya apa? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dulu adalah pembesar Yahudi. Bahkan ada yang mengatakan dulu dia adalah rahib Yahudi. Ketika masuk Islam menceritakan, dulu kami para sahabat sempat berkumpul dan bermudzakarah, mengingat kira-kira amalan apa ya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah kami berangan-angan untuk mengetahui amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menurunkan informasi bahwasanya amal yang dicintai oleh Allah itu adalah jihad. Ketika berangan-angan ingin mengamalkan amal yang dicintai oleh Allah, Allah berikan informasi amal itu adalah jihad. Dan ternyata para sahabat ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Ada yang mau berangkat jihad, tapi ada juga yang tidak mau berangkat jihad. Maka ketika mendapati pengennya mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah, ketika sudah diberikan informasi kok ada yang tidak melakukan, Allah kemudian tegur para sahabat yang tidak berjihad dengan dua ayat ini. Kenapa kalian berkata terhadap yang kalian tidak kerjakan? Ada juga para ulama yang memahami ayat ini pasnya dihubungkan dengan orang-orang yang suka bernadar.
Orang-orang yang suka berjanji tapi dengan syarat. Dan dulu pernah kita bahas bahwasanya nadar itu ada dua macam. Ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad. Nadar mutlak itu apa? Nadar yang berpotensi besar untuk dilakukan. Misalnya, ya Allah, nanti kalau saya gajian pada tanggal 1, saya akan bersedekah 500.000. Maka potensi untuk melaksanakan nadarnya besar karena gajiannya itu pasti. Ini nadar mutlak. Tapi kalau nadar muqayyad itu masih kemungkinan. Ya Allah, kalau nanti saya naik pangkat, naik golongan, saya akan bersedekah 1 juta. Nah, ini tergantung kondisinya. Ya kalau naik pangkat, kalau tidak. Tapi intinya para ulama menganggap ayat ini ditujukan kepada orang yang hobinya bernadar. Kalau sampai nadarnya tidak dilaksanakan, maka terancam dengan Allah murka kepada mereka karena mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan. Kemudian ada juga yang menafsirkan, dulu di zaman Rasulullah ada sahabat yang ikut perang. Kemudian setelah peperangan itu dia pamer kepada Nabi, dia cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, kemarin dalam perang itu saya berhasil membunuh si fulan. Rasulullah mendengarkannya, tapi tidak lama ada sahabat yang lain menceritakan, enggak, yang membunuh si fulan bukan si sahabat tadi, tetapi sahabat yang lain. Maka karena sahabat ini sudah berdusta kepada Rasulullah, dia tidak membunuh si fulan tapi ngaku-ngakunya dia membunuh si fulan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur dengan ayat ini. Dan yang keempat, ada yang menafsirkan konon ayat ini ditujukan kepada seluruh dai yang pinter berdalil, pinter ngajak kebaikan, pinter menunjukkan amalan-amalan, tetapi dia sendiri tidak melakukan, bukan karena tidak mampu, tapi karena cuma pinter ngomong tapi tidak ada usaha atau niat untuk melakukan. Makanya salah seorang salaf yang bernama Ibrahim An-Nakhai pernah berkata, ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menyebabkan aku susah untuk menyebarkan ilmu. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan kalian sendiri melupakan diri kalian? Ayat pertama yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, sebuah ayat dalam surat tentang Nabi Syuaib terdapat dalam surat Saba. Wa ma uridu an ukhallifakum ila ma anhakum anhu. Aku tidak ingin menyelisih kalian di perkara yang aku larang kalian. Jadi Nabi Syuaib pernah berkata kepada umatnya, aku nggak ingin jadi orang yang melarang kalian, tapi aku malah melanggar larangan tersebut. Ayat ini dipandang oleh Ibrahim An-Nakhai berlaku bagi para dai, larang-larang sendiri tapi kok dilanggar-langgar sendiri. Kemudian yang ketiga adalah 2 ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah, kalian tidak melaksanakan apa yang kalian katakan. Jadi 3 ayat ini menjadi sebab Ibrahim An-Nakhai itu jarang membagi ilmu. Khawatirnya termasuk orang yang cuma pintar ngomong tapi tidak mengerjakan. Tetapi ini bukan menjadi sebab atau dasar bagi para bapak dan ibu
kalau ditanya tentang ilmu kemudian pelit. Bagaimanapun orang yang berilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap ilmunya. Maka setiap ilmu yang telah Bapak dan Ibu dapatkan, usahakan untuk segera pindah kepada orang lain, segera diinformasikan kepada orang lain supaya beban Bapak dan Ibu nanti di hari kiamat ringan. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui nabi itu pernah berkata, barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu tetapi dia menyembunyikannya, uljima bilijami minan nar, maka dia akan dipecut dengan pecut yang terbuat dari api neraka. Jadi apa yang sudah diketahui sampaikan, dan usahakan apa yang sudah diketahui diamalkan, bukan kemudian ada niatan untuk tidak mengamalkan. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, tidak masalah guru agama yang belum pernah haji menerangkan atau memotivasi anak-anaknya, murid-muridnya untuk haji. Apakah guru agama yang belum pernah haji kemudian menerangkan haji tidak boleh menerangkan tentang haji? Maka tentu saja boleh. Adapun guru agama ini kalau belum haji karena takdir. Tapi kalau guru agama ini sebenarnya ada potensi untuk berhaji, tapi tidak mau berhaji, dan uniknya dia memotivasi orang lain untuk berhaji, maka dia terkena dengan ayat ini. Cuma pinter ngomong tetapi tidak diamalkan. Dan sebagaimana juga pernah saya sampaikan ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, orang yang hanya pinter ngomong tapi tidak melaksanakan, itu sebagaimana Rasulullah lihat dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, laki-laki yang duduk di sebuah kursi, tangannya dibelenggu, bibir dan lidahnya itu digunting-gunting oleh para malaikat. Kemudian Jibril mengatakan, itu adalah khutbah umin ummatik, itu adalah para tukang khutbah di kalangan umatmu, ya'murunan nasa bil bir, yang cuma pinter ngajak kebaikan tapi mereka sengaja tidak mengamalkannya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, nanti di neraka itu ada orang-orang yang ususnya terburai sampai ke lantai neraka. Kemudian mereka berjalan berkeliling seperti keledai yang berkeliling untuk menggiling gandum. Zaman dulu untuk menggiling gandum pakai keledai yang diikatkan dengan kayu, kayunya nanti dipakai untuk menggiling gandum. Muter, tawaf terus. Kemudian para penduduk neraka lain tuh bertanya kepada orang-orang yang kondisinya ususnya terburai, kemudian berkeliling-keliling terus tanpa pernah berhenti. Bertanya, amalan apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Kemudian mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang suka ngajak kebaikan secara lisan, tapi dengan sengaja kami tidak melakukannya. Maka ini adalah sebuah peringatan bersama bagi Bapak, Ibu, dan saya. Jangan cuma menjadi orang yang pintar ngomong, tapi kemudian kita tidak ada usaha untuk melaksanakan atau mengamalkan apa yang kita bicarakan. Masalah kemampuan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan masing-masing, kemampuan yang berbeda. Tetapi kalau bicara tentang keinginan untuk melakukan, saya yakin setiap manusia itu ada keinginan untuk melaksanakan kebaikan, dan keinginan itu dulu pernah kita bahas dalam sebuah hadis, hadis nomor 37 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah gitu ya. Taib, sampai saya ini dulu, saya tidak bisa melanjutkan karena batuk gitu ya. Saya lanjutkan pada sesi pertanyaan, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Yeah. Waalaikumsalam.
Apa? Upacara orang Muslim. Iya. Namanya apa, Mas? Biswa Utema. Saya tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Upacara apa itu? Ya. Saya tidak tahu. Mungkin Biswa Utema itu singkatan, Pak ya, terhadap sebuah kegiatan. Tetapi kalau dilihat dari segi istilahnya itu bukan istilah bahasa Arab. Jadi saya karena tidak pernah melihat, juga belum pernah dengar istilahnya, saya tidak berani menjawab. Saya tidak tahu gitu ya. Yang mungkin membuat geger kaum muslimin akhir hari ini itu yang setahu saya adalah beberapa kaum muslimin itu kumpul di Istiqlal, kemudian mengadakan ya doa bersama, zikir bersama, yang pakaiannya itu yang kemudian dikritisi. Pakaiannya itu mirip dengan pakaian Sinterklas. Tetapi sebenarnya kalau dikonfrontir, sebenarnya bukan pakaian Sinterklas. Pakaian mereka yang merah putih itu sebenarnya gambar atau simbol dari bendera negara kita. Yang saya tahu cuma itu saja. Tapi kalau istilah kegiatan yang Bapak lihat di TV, saya tidak tahu. Saya menduga itu singkatan sesuatu yang dilakukan oleh mereka. Ya. Di Indonesia itu. Ya. Nanti saya cari tahu, kalau saya tahu saya beritahu pekan depan, insya Allah. Ada lagi? J. Ya. Ya. Terkait dengan as-saff ayat kedua dan ketiga, memang terkesan konteksnya berbeda dengan orang-orang munafik. Kalau konteksnya as-saff ayat kedua dan ketiga itu adalah orang yang cuma pinter ngomong tapi tidak melakukan. Sedangkan orang munafik itu kadang-kadang melakukan tapi tidak meyakini. Mereka melakukan tapi bertentangan dengan keyakinan mereka. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran, orang munafik itu sholat. Tapi kalau sholat sebenarnya mereka berdiri dengan berat. Mereka itu menghindari sholat-sholat yang mereka tidak berpotensi untuk dilihat oleh manusia. Mereka mau berjamaah dengan Rasulullah dengan syarat kalau orang lain juga lihat. Tapi kalau kondisi sholat-sholat yang gelap seperti subuh dan isya, orang munafik tidak mau melakukan. Jadi konteksnya kayaknya berbeda antara as-saff dengan ayat-ayat tentang orang munafik. Tapi bagaimanapun Quran surat as-saff itu juga termasuk dosa besar. Sedangkan dosanya orang munafik lebih besar. Gitu ya. Kemudian yang kedua tentang berita hoax. Berita hoax itu apakah juga bisa dihubungkan dengan ayat ini? Kayaknya lebih tepat ayat yang lain. Kalau hoax itu bisa dihubungkan dengan ayat yang memalsu sebagaimana ahlul kitab yaktubu nabi aidihim. Mereka itu menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mengatakan hada min indillah. Ini kitabnya langsung dari Allah.
Orang hoax tuh kayak gitu, orang yang suka bikin-bikin karangan tapi disandarkan kepada orang lain. Kemudian tentang jihad. Ada orang yang bisa berjihad real dengan senjata berhadapan dengan musuh. Terus kalau yang tidak mengalami kondisi seperti mereka, maka apa bentuk jihadnya? Orang yang tidak bisa terjun dalam medan perang bukan karena nggak berani, tapi karena tidak dapat fasilitas atau tidak memenuhi syarat, bisa juga dapat pahala jihad dengan beberapa cara. Yang pertama, kalau kita tidak bisa terjun langsung dalam medan pertempuran, kita bisa membantu dana apapun yang nanti berguna untuk para mujahid. Yang kedua, termasuk berjihad kalau kita senantiasa mendukung dan berdoa kepada orang-orang yang sedang berjihad. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis itu dikatakan, barang siapa yang berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah untuk berjihad, meskipun Allah takdirkan seumur hidup sampai mati dia tidak berjihad, maka Allah tulis bagi pahalanya pahala jihad. Jadi besarkanlah harapan kita, angan-angan kita, semoga kita termasuk para mujahid yang berada di medan pertempuran. Kemudian yang keempat, di antara orang yang dapat pahala jihad itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu dengan kebenaran dan keikhlasan. Jadi ada banyak amal yang pahalanya seperti pahala orang berjihad. Tapi mohon maaf ya, kata yang digunakan K itu artinya seperti. Seperti itu berarti nggak mirip-mirip amat. Tapi kalau K-nya dihilangkan, maka persis. Jadi ibarat K itu seperti anak kembar, tapi cowok cewek. Yang muka mereka ternyata nggak mirip. Nah, itu K, seperti. Tapi kalau kemudian disamakan, ya berarti seperti kembarnya cowok-cowok, kembar identik gitu ya. Seperti ungkapan anta kalkomari, kamu itu seperti bulan. Berarti tetap ada nggak miripnya sedikit. Tapi kalau anta komarun, kamu itu bulan, maka antara dia dan bulan nggak ada beda-bedanya sama sekali gitu. Wallahu a'lam gitu ya. Ada lagi bapak-bapak yang sebelah selatan anteng-anteng. Ampun? Ya, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.